Saat itu Jagdish masuk ke dalam rumah sakit. Namun di sepanjang jalan, semua orang banyak yang melihatnya, bahkan ada yang membicarakan Jagdish. Jagdish yang melihat itu heran, namun ia mengabaikannya dan masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba, ada suster yang berkata, "Dokter Jagat, kapan kamu kembali? Tidak ada yang tahu apa-apa tentang dirimu." Setelah itu suster itu pun pergi meninggalkan Jagat. Namun ternyata, suster itu menelpon seseorang, dan berkata, "Dokter Jagat sedang ada di sini." Tidak lama, Gauri masuk. Jagdish yang melihatnya langsung pergi. Gauri mencoba mengejar Jagdish. Gauri lalu bertanya, "Jagat, di mana kamu semalam?" Gauri terus bertanya-tanya, namun Jagdish mengabaikannya, dan terus melakukan aktivitasnya. Tiba-tiba, ada yang memanggil Jagdish. Orang itu lalu berkata, "Dewan direksi sudah menunggu di ruangannya." Gauri lalu menoleh dan teringat sesuatu. Jagdish hanya melihat Gauri sekilas, dan ia lalu meninggalkannya. Adegan lalu beralih, dekan bertanya pada Jagdish, "Apakah menurutmu itu sebuah alasan? Bagaimana bisa seorang dokter meninggalkan tugasnya hanya karena alasan pribadi?" Jagdish berusaha menjelaskannya, namun dekan menolak alasan Jagdish. "Dokter Jagat, kau seharusnya tahu, seorang dokter tidak bisa meninggalkan tugasnya. Tempat ini memiliki aturan tertentu. Ini adalah institusi yang serius. Jika kau ingin pergi, kau seharusnya minta izin terlebih dahulu, dan menginformasikan ke manajemen. Tapi kamu tidak melakukannya. Jika Dokter Gauri tidak memberitahu, mungkin tidak ada yang tahu kau pergi kemana." Jagdish menjawab, "Saya harus kembali karena keadaan bibi saya yang sangat kritis." Dekan lalu menjawab, "Kami berharap bibimu baik-baik saja. Tetapi Dokter Jagat, prioritas utama seorang dokter adalah pasien. Kau seharusnya bisa mengendalikan dirimu." Lalu dekan yang lain berkata, "Dokter Jagat, kau juga tahu berapa pelanggaran protokol yang telah kau langgar. Itu memiliki konsekuensi negatif. Kamu ketinggalan di konferensi. Bahkan kamu jarang menghadiri kelas." Jagdish hanya bisa diam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Lalu dekan berkata, "Dokter Jagat, kami sebagai dewan direksi telah mengambil keputusan. Kamu kehilangan hak untuk mengikuti ujian." Raut wajah Jagdish seketika berubah. Dekan lalu melanjutkan, "Kau tidak akan dapat mengikuti ujian akhir ini." Jagdish lalu memohon, "Pak, tolong jangan lakukan ini padaku. Semua usahaku akan sia-sia, Pak." Namun semua itu tak berhasil, karena dewan direksi telah mengambil keputusan. Jagdish benar-benar hancur. Ia terus membayangkan perkataan dekan. Jagdish hanya bisa jalan tanpa arah. Ia lalu teringat saat ia meminta izin untuk menjadi dokter pada keluarga. Bahkan ia teringat pada Anandi yang berhasil membujuk keluarganya agar setuju. Tak hanya itu, ia terus terbayang-bayang saat ia lulus ujian pertama. Bahkan ia juga mengingat perjuangannya untuk menggapai cita-citanya.